Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita akan segera berjumpa dengan pejuang mimpi kita berikutnya. Dan segera kita sambut, inilah dia Nelly. Ya, pemirsa, Mas Ferdi dan juga para dewan juri. Saya sudah bersama pejuang mimpi kita yang kedua, Mbak Nelly. Mbak, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Iya, selamat datang. Apa kabar, Mbak? Luar biasa sehat sekali Sehat, meskipun luar dalam biasa. keadaan COVID saat ini. Amin. Oke, Mbak Nelly, apa mimpi Mbak yang ingin Mbak wujudkan malam ini? Mimpi sebagai seorang relawan pengajar di sebuah daerah yang ada di pesisir Bekasi, sangat berbatasan dengan pantai. Saya mempunyai mimpi anak-anak di sana bisa merasakan pendidikan yang baik. Minimalnya mereka bisa membaca, menulis, berhitung dengan nyaman tanpa khawatir buku-buku mereka akan jatuh, basah. Jadi saya berharap di setiap kelas yang ada di sana itu mempunyai fasilitas membaca sehingga anak-anak di sana bisa membaca dengan tenang. Baik, sudah siap untuk mewujudkan mimpinya malam ini? Siap. Siap. Silakan maju 2 langkah. Bu Nelly, tadi disampaikan bahwa relawan guru mengajarnya di penghujung Bekasi, di dekat pantai. Berapa lama nih jarak yang harus ditempuh ke tempat mengajar ini? Kalau misalnya saat rob terjadi, otomatis kita harus jalan melewati rob, menyeberang sungai, kemudian menyeberang lagi. Itu bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk mendapatkan gambaran jelas mungkin ya apa yang disampaikan barusan, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut. Tadi kita udah jalan-jalan. Pertama, saya itu punya yang namanya salah satu moto adalah memberi bukan untuk diberi. Maksudnya adalah dari situ sebuah keikhlasan untuk berbagi dengan sesama. Pokoknya saya ingin mengejar kelegaan hati saya dan melalui pendidikan itulah saya mendapat kelegaan hati. Jadi mereka mau mengorbankan kehidupan nyaman mereka, berjuang dengan saya, dengan segala kondisi dan fasilitas yang jauh dari kata-kata mewah. Entah usia kita bertahan sampai berapa tahun lagi, tapi mudah-mudahan sedikit yang bisa kita berikan ini bermanfaat aja. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin dan juga pemirsa. Kali ini kita bersama dengan Ibu Nelly, seorang relawan pengajar. Dan Ibu Nelly, tadi kalau kita lihat di tayangan video ini ada 2 program yang dijalankan, yaitu Gerakan Selasa Membaca dan program Jurnal Baca. Mengapa akhirnya melakukan gerakan program tersebut? Jadi gerakan pertama yang gerakan Selasa Membaca itu berawal dari ketika saya datang. Kalau dibuat persentase itu hanya 30% yang bisa membaca dengan lancar. Kemudian sisanya itu ada yang level sedang, kemudian kurang. Nah dari situ kita sadar bahwa ternyata anak-anak itu butuh nih membaca. Dari situ akhirnya muncul kegiatan Selasa Membaca. Jadi dari situ muncullah gerakan jurnal baca untuk anak-anak. Perlu digarisbawahi bahwa jurnal baca ini tidak menggunakan buku karena di rumah mereka kekurangan buku. Intinya adalah mengajak mereka membaca apapun yang mereka temui di jalan. Mereka juga belajar menulis, mereka juga belajar membaca, mereka juga belajar untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Memang ada berapa jumlah murid di madrasah dan ada berapa siswa di kelas 4 ini? Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya untuk jumlah keseluruhan yang ada di madrasah itu ada 84 siswa, tapi untuk kelas 4-nya sendiri itu berjumlah 15
siswa, dari 15 itu ada 5 anak yang memang sudah lancar. Nah, kemudian setelah treatment jurnal baca dan Selasa membaca, saat ini sudah ada 10 anak yang lancar membaca, kemudian sisanya level menengah seperti itu. Perkembangannya sangat baik gitu ya dari hari ke hari walaupun baru beberapa bulan program ini dilangsungkan gitu ya. Iya. Mengabdi untuk anak-anak ya demi memperjuangkan literasi agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Ibu dibayar dalam melakukan ini? Kita sudah tahu permasalahan pendidikan atau guru honorer itu. Jadi ketika saya berorientasi untuk menjadi guru, untuk menjadi relawan pengajar, orientasi saya bukan uang, tapi lebih kepada kelegaan hati saya. Sebenarnya keputusan untuk terjun itu lebih ke pengalaman ketika kecil. Saya merasakan, saya lahir dan besar itu di sebuah desa kecil di daerah Sumatera Selatan. Kemudian waktu SMA saya baru memutuskan untuk merantau untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Saya merasakan adanya perbedaan yang sangat terasa antara saya yang lahir dan besar di daerah kecil, desa, dengan teman-teman SMA saya yang saat itu lahir dan besar di lingkungan yang cukup mendukung untuk memperoleh pendidikan. Nah, dari situ saya merasa bahwa wah, ternyata cukup signifikan perbedaannya. Kemudian ada suatu kejadian ketika seseorang itu berkata bahwa, wah, terima kasih, aku jadi suka ini, terima kasih udah ngajarin. Itu merupakan wujud sebuah kelegaan hati. Dari situ saya memutuskan bahwa, wah, ternyata menjadi seorang guru itu membawa kebahagiaan bagi hati saya. Sampai akhirnya saya memutuskan ketika sudah selesai menyelesaikan studi saya ingin menjadi seorang guru dan bergabunglah saya menjadi relawan pengajar di MI Mansyaul Huda. Menyelesaikan studi apa Mbak Nelly terakhir? Kalau terakhir itu saya studi S1 pendidikan biologi, kalau saat ini sedang melanjutkan studi S2 saya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan ya. Kali ini kita akan berikan kesempatan kepada Dewan Juri. Siapa yang mau berbicara? Bapak mungkin silahkan. Saya mau tahu nih dari Mbak Nelly. Dan tadi dari Sumatera Selatan ya Mbak? Iya. Iya, saya pun dari Palembang aslinya. Dari mana Sumatera Selatan ya? Dari Kabupaten Oku Timur. Oke, Oku sama. Saya juga dari Oku. Oke. Kira-kira nih saat ini respon dari keluarga seperti apa Mbak Nelly? Boleh ceritakan? Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Kalau keluarga sendiri saya bersyukur mendukung penuh selama saya suka dengan kegiatan itu. Saya menikmati apa yang saya lakukan. Itu bernilai positif bagi diri saya dan bagi lingkungan. Ada satu pesan yang selalu saya ingat dari kedua orang tua saya bahwa berapapun itu yang kamu dapat, nilainya dalam hal ini adalah materi. Kalau kamu bersyukur, kamu menikmati, pasti ada keberkahan di dalamnya. Jangan khawatir untuk materi-materi yang selanjutnya, pasti udah ada disiapkan. Tugas kamu cuman lakukan secara totalitas apa yang kamu lakukan saat ini. Sesuatu yang berat, kalau kita happy menjalaninya, maka itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Saya bersyukur mendapatkan dukungan dari keluarga dan selalu mendapat motivasi, nasihat-nasihat baik terhadap apa yang saya pilih saat ini. Boleh kita berikan tepuk tangan, luar biasa sekali. Bu Nelly, di kesempatan malam hari ini, kalau tadi kami melihat di tayangan bersama ada kepala sekolah juga Bapak Ahmad ya. Mungkin saya akan undang untuk kita berbincang. Untuk itu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kepala sekolah Bapak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih jadi kepala sekolah? Kepala sekolah saya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bagaimana kondisi, kan tadi Bapak katakan itu dari tahun ke tahun kondisinya makin memprihatinkan. Kurang lebih 12 tahun berlalu
hari ini semakin parah abrasi. Jadi isu global warming kami sangat merasakan, Mas. Perubahannya luar biasa. Ketika air itu pasang, masuk ke kelas itu hampir 1 meter. Meja-meja itu biasa kalau udah tumpah jatuh ke bawah, bercampur dengan lumpur, buku-buku berjatuhan itu udah biasa buat kita. Jadi sebelum anak-anak itu masuk ke kelas mesti membersihkan lumpur, sama-sama harus membersihin kelasnya, mejanya dan segala macam. Tapi buat kita masih bisa bersyukur kita bahwa kita masih bisa sekolah, kita masih bisa memberikan pendidikan semaksimal yang kita bisa. Prinsip saya dan keluarga itu sedikit yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak untuk orang banyak. Amin. Itu aja. Kita doakan ya Pak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ahmad. Kali ini kami akan mengajak hadirin dan juga pemirsa untuk menyaksikan bagaimana respons dari anak-anak didikan Pak Ahmad dan juga Ibu Nelly. Sobek, ada yang gambarnya doang, bacaannya pendek, bukunya jelek. Ada yang sobek, ada yang nggak ada nama-namanya karena kebanjiran. Buku astronot 6. Aku pengen punya buku astronomi yang lain. Ikan, singa, astronot, kancil. Udah baca 5 kali karena bukunya nggak ada yang lain, itu juga. Buku yang kata bulan Ramadan. Sup itu ada awal puasanya, baca puasanya. Astronot, pengusaha, pengen ngebangun gedung, bangun rumah yang gede. 6 kali baca buku astronot, pastilah mau jadi astronot ya Pak ya. Amin. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk semangat mereka. Itu banjir hampir berapa lama sekali Pak jadi? Jadi kalau di kami itu Mas Ferdi, peralihan kalau masuk musim penghujan itu Oktober itu udah naik pasangnya air laut itu pagi. Oke. Itu sampai di bulan Maret, Oke. di pertengahan Maret. Nah, masuk di akhir Maret sampai di bulan Oktober itu musim kemarau. Pasangnya itu air malam. Kalau masuknya malam, jadi kelas itu ketika kita datang pagi itu udah sisa lumpurnya aja gitu. Jadi harus dibersihin. Itu harus yang dibersihkan tadi Harus ya. dibersihkan. Boleh dikasih lihat mungkin Ibu Nelly kondisi buku yang saat ini ada di hadapan Ibu. Oke, baik. Jadi kalau ini salah satu contoh buku yang biasa kita jadikan sumber belajar untuk pelajaran-pelajaran yang anak-anak pelajari. Ada juga ini buku dongeng, cerita rakyat. Terus ini contoh jurnal baca yang udah diisi sama anak-anak. Jadi di sini ada hari kapan mereka baca, kemudian hal apa yang dibaca, maksudnya adalah mereka membacanya dari apa, bisa dari bungkus jajanan seperti ini. Terus kemudian isi bacaan, jadi apa yang ada di bungkus ini yang mereka baca itu mereka tulis di sini. Oke, jadi yang bekas-bekas kemasan ini untuk Iya. mereka juga Bacaan-bacaan. bacaan-bacaan. Iya. Bacaan-bacaan anak-anak yang biasanya bisa mereka temui di jalan. Mungkin Dewan Juri, Bu Ajung atau Bu Mira, silahkan ada yang mau bertanya. Bu Nelly, nggak semua anak-anak suka membaca. Tantangan apa yang dihadapi? Boleh sharing ke kita? Baik, terima kasih. Benar, tidak semua anak-anak suka membaca. Jadi tantangan yang pasti adalah mengkondisikan anak-anak untuk fokus ketika membaca, di mana biasanya anak 10 tahun itu hanya fokus di 20 menit pertama. 10 menit yang pertama itu adalah untuk pendekatan personal ke anak-anak. Saya mengajari anak-anak yang memang belum lancar membaca. Kalau untuk anak-anak yang sudah lancar membaca, saya bebaskan untuk membaca apapun yang mereka suka, buku yang ada, seperti itu. Kemudian 10 menit sisanya itu lebih ke evaluasi atau mungkin mengajak anak-anak kira-kira apa yang sudah mereka baca, menceritakannya di depan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Ajung. Mungkin kepada Ibu Mira, silahkan jika mau bertanya. Terima kasih kepada Ibu Nelly dan Pak Ahmad, terima kasih atas sharingnya yang sangat luar biasa. Saya juga sangat percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah masa depan orang menjadi jauh lebih baik. Saya punya pertanyaan, apakah ada impian kegiatan
atau pendidikan lain yang akan diajarkan kepada anak-anak selain membaca ya? Sebenarnya saya juga berharap bahwa anak-anak bisa merasakan upacara, anak-anak bisa olahraga juga. Karena sebenarnya ketika saya belajar dengan anak-anak kegiatan di luar, olahraga bersama itu hanya sekedar jalan santai, jalan terus kembali lagi ke sekolahan, itu mereka sudah sangat bahagia, sudah sangat gembira. Baik, mungkin mau ditambahkan oleh Pak Ahmad. Kita kadang-kadang di pagi itu ada kegiatan mengaji bersama, Mas. Di situ kita Pancasila sama-sama, lalu Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama tanpa pernah kita hormat di bendera yang selama ini mungkin mereka berharap jadi pemimpin upacara, menjadi dirijen, membaca undang-undang. Sangat berat untuk anak-anak itu, tapi semangat anak-anak itu yang membuat kita pada akhirnya, masa kita harus menyerah? Keyakinan saya terhadap dunia pendidikan, dialah yang bisa memutus tali rantai kebodohan dan kemiskinan. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat dari dua pejuang mimpi kita, siapakah yang mimpinya akan terwujud sesaat lagi. Baik pemirsa, kita telah melihat kisah dua pejuang mimpi kita malam hari ini ya Dika ya. Betul, ada dua pejuang mimpi. Yang pertama ada Ibu Diah, seorang pengajar tari yang begitu mencintai kelestarian budaya Indonesia dan juga punya hati yang besar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan juga ada Ibu Nelly ya Mas Ferdi ya, seorang anak muda, relawan pengajar yang bersedia meninggalkan kenyamanannya untuk anak-anak bangsa di Teluk Jakarta. Betul sekali Dika, dan untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin tertinggal di acara ini, sekaligus juga mengingatkan yang sudah ikutan dari awal bagaimana perjuangan para pejuang mimpi kita. Mari kita sama-sama kembali saksikan tayangan berikut. Saya mau mendirikan sekolah tari dan musik tradisional gratis karena saya ingin banget anak Indonesia mengenal dan mencintai budaya dan tradisinya. Intinya saya pengen banget semua anak Indonesia bisa mengenal budayanya. Alhamdulillah, Ayu bisa seperti ini. Saya berterima kasih sama Ibu Diah. Ketika air itu pasang, masuk ke kelas itu hampir 1 meter. Meja-meja itu biasa kalau udah tumpah jatuh ke bawah. Jika mimpi ini menjadi nyata, saya juga berharap bahwa fasilitas-fasilitas baca yang ada di ruang-ruang kelas itu dapat dimanfaatkan dengan baik meskipun dalam keadaan rob, sehingga mereka tidak tertinggal dengan anak-anak yang lain. Baik pemirsa, saya akan kembali mengundang dua pejuang mimpi kita untuk naik lagi ke atas panggung mimpi jadi nyata. Kita langsung manggilkan Ibu Diah dan Ibu Nelly. Baik Mas Ferdi, para juri, sudah bersama saya dua pejuang mimpi kita hari ini yang sudah berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Tapi sebelum kita tahu siapa sebenarnya yang akan diwujudkan mimpinya, mungkin saya ingin tanya dulu para juri tentang komentarnya, mungkin dari Ibu Aju. Sungguh menyedihkan sih kalau anak-anak kita harus belajar di tempat kondisi seperti yang tadi digambarkan. Menurut saya sih sangat layak untuk diperjuangkan, dan juga untuk Bu Diah udah meluangkan banyak hal untuk anak-anak. Menurut saya sih sangat harus diperjuangkan. Semoga ini bisa benar-benar terrealisasi. Tapi malam ini hanya ada satu yang akan kita wujudkan mimpinya. Siapa itu? Kita langsung lempar ke Mas Ferdi, silakan Mas. Baik Dika, dan juga tentunya Ibu Guru Nelly dan juga Ibu Diah. Malam hari ini seperti yang dikatakan oleh Dika, hanya akan ada satu yang mimpinya akan terwujud. Seperti biasa, jika grafik sampai di angka 1, maka salah seorang dari dua pejuang mimpi kita ini mimpinya akan terwujud. Jika grafiknya terhenti di lantai 2, maka proses menuju ke pencapaian mimpi tersebut akan dibantu diwujudkan. Namun jika terhenti di angka 3, maka mimpi tersebut tidak dapat terwujud. Sudah siap?
Ibu Guru Nelly dan juga Ibu Diah. Mari kita berikan semangat dulu untuk mereka, para pejuang mimpi kita di kesempatan kali ini. Dari hasil diskusi yang cukup alot oleh para dewan juri, maka kita lihat bersama 3, 2, 1. Grafik untuk Ibu Guru Nelly dan juga grafik untuk Ibu Diah sudah mulai bergerak. Ibu Guru Nelly tertinggal saat ini, Ibu Diah sudah melewati angka 3. Ya, masih di posisi sama menuju ke poin kedua untuk proses perwujudan mimpi. Masih dalam posisi berimbang keduanya. Kita lihat Ibu Guru Nelly tertinggal sedikit saja oleh Ibu Diah, sudah melewati nomor 2. Jadi proses perwujudan mimpi telah tercapai. Disusul oleh Ibu Guru Nelly. Posisi hampir sama 3, 2, 1 dan yang mimpinya terwujud adalah Ibu Guru Nelly. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan Ibu Diah, proses perwujudan mimpi berhasil dicapai. Saya jelaskan sesaat lagi. Saya akan berbicara dulu kepada Ibu Guru Nelly, gimana perasaannya? Yang pertama, pasti saya sangat bersyukur. Akhirnya mimpi saya untuk anak-anak di Iman Syalhuda dapat terwujud. Semoga siapa saja yang terlibat dalam perwujudan mimpi ini selalu diberi kesehatan. Amin. Diberi keberkahan. Dan semoga mimpi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak bisa membawa perubahan bagi diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan mereka. Ya. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ibu Guru Nelly. Jadi diberikan buku, berbagai macam jenis buku, betul begitu ya, Dewan Juri. Sekaligus juga tempat penaruhan bukunya akan didesain secara khusus, jadi supaya tidak terkena air. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk Ibu Diah, perwujudan mimpi oleh para Dewan Juri sponsor ini diberikan biaya untuk para guru honorer sehingga bisa mewujudkan juga cita-cita dan juga mimpinya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita bisa berikan dengan tangan untuk kebaikan bersama dan juga buat mengedukasi anak Indonesia kalau mereka tuh punya tempat yang sama, khususnya buat anak ABK. Terima kasih semuanya. Kita berikan tepuk tangan juga. Kita malam hari ini menjadi saksi kebahagiaan, terharu dan juga tentunya rasa yang begitu luar biasa dari para pejuang mimpi kita. Sekali lagi terima kasih kepada para juri sponsor. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Inti Sumber Baja Sakti dan juga Samudra Marine Indonesia yang telah mendukung mimpi jadi nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Semoga Mas Ferdi ini bisa jadi satu tayangan yang menginspirasi banyak orang dan agar kita lebih peduli untuk bisa memperjuangkan mimpi banyak orang yang berdedikasi untuk masyarakat. Betul sekali. Untuk itu kami juga mengajak partisipasi Anda semoga bisa banyak membantu dari langkah kecil itu akan bisa mewujudkan mimpi yang besar. Kita mengajak para juri untuk dapat bergabung bersama dengan kita di kesempatan malam hari ini. Dan di akhir perjumpaan saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk bermimpi karena semua realitas berawal dari mimpi. Acara ini dipersembahkan oleh